Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore-sore pada hari ini? Semoga semua selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada hari ini insya Allah kita akan belajar tematik ya. Kali ini kita sudah masuk di subtema 2, tematik 5H di pembelajaran 1. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus melaksanakan perilaku sikap sila Pancasila yang pertama, yaitu berdoa sebelum belajar. Semoga dengan berdoa kegiatan kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian dari air tanah. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Nah, kita perhatikan ya, gambar hutan. Nah, ini adalah bumi telah mengalami perubahan. Misalnya lingkungan sekitar dahulu banyak ditumbuhi pohon hijau yang rindang, kini menjadi jalan dan bangunan ya. Jadi selain itu ada juga yang mengalami perubahan karena pencemaran lingkungan. Kita perhatikan gambarnya ya, dari banyak pohon sekarang ditebang untuk jadikan jalan atau bangunan. Oke, kita perhatikan sebagian besar air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berasal dari lapisan tanah yang biasa disebut dengan air tanah. Jadi air tanah merupakan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Ya. Air tanah banyak memberikan manfaat bagi makhluk hidup, terutama bagi kelangsungan hidup manusia. Manfaat tersebut diantaranya sebagai penyedia ketersediaan air tanah, ya, air bersih, baik untuk kepentingan rumah tangga maupun untuk pemenuh kebutuhan industri. Nah, bagaimana proses terbentuknya air tanah? Apa saja yang mempengaruhi ketersediaan air tanah? Nah, yuk kita baca teks berikut ya, agar kita lebih memahaminya. Nah, air tawar yang ada di permukaan bumi sebagian besar berupa air tanah. Persentase air tanah di permukaan bumi sekitar 97%, sisanya sekitar 3%, merupakan air sungai, danau, rawa-rawa, dan juga cekungan permukaan. Ada dua sumber permukaan air tanah. Antara lain adalah air hujan yang jatuh ke tanah akan meresap ke dalam tanah. Ya, kita lihat ya, air hujan yang jatuh ke tanah akan meresap ke dalam tanah melalui pori-pori atau retakan batuan, pada akhirnya mencapai muka air tanah. Ya, sini air permukaan tanah di sini ya. Air yang kedua, air dari aliran air permukaan seperti sungai dan danau yang meresap melalui tanah ke dalam zona jenuh. Ini zona jenuhnya ya. Zona jenuh adalah suatu lapisan tanah yang tidak terhubung dengan udara luar. Ketersediaan air tanah dapat terpengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah curah hujan. Curah hujan dapat mempengaruhi ketersediaan air tanah karena sumber air tanah utama berasal dari air hujan yang turun. Curah hujan yang banyak akan menyebabkan ketersediaan air tanah yang banyak pula. Saat musim hujan tiba, sumur-sumur warga akan banyak airnya. Sementara itu, saat musim kemarau tiba maka sumur-sumur warga akan ada sedikit air. Yang kedua adalah material batuan. Batuan memiliki kualitas yang berbeda-beda. Batuan memiliki sifat yang tidak menyerap air, namun air hujan dapat meresap melalui celah-celah batuan. Lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan dapat mengunci keberadaan air tanah sehingga akan tersimpan lama di dalam tanah. Yang ketiga, geomorfologi atau lereng. Air tanah akan mulai tersimpan apabila permukaan tanah datar atau memiliki tingkat kemiringan yang rendah. Apabila tanah tempat air
tersebut miring, maka akan memungkinkan air mengalir ke bawah meski di bawah permukaan tanah. Oleh karena itu, air tanah yang miring jumlahnya lebih sedikit daripada di tanah yang datar. Dan yang keempat adalah vegetasi. Vegetasi bisa berupa pepohonan atau rumput-rumputan yang berada di atas permukaan bumi. Pepohonan memiliki fungsi menyerap air hujan yang turun untuk kemudian disimpan di dalam tanah dan menguncinya. Ketika banyak pepohonan, maka air tanah jumlahnya akan banyak. Sementara itu, jika pepohonan tidak banyak, maka air tanah yang disimpan jumlahnya jauh lebih sedikit. Air tanah yang disimpan di daerah banyak pepohonan akan bertahan lebih lama sehingga bisa menjadi cadangan ketika musim kemarau datang. Selain itu, kualitas air tanah juga akan lebih baik daripada tempat yang tidak banyak vegetasinya. Jadi, rusaknya lingkungan seperti pengundulan hutan dapat mengakibatkan menurunnya kualitas air tanah. Pada kondisi hutan yang terjaga, air hujan tidak langsung jatuh ke tanah karena tertahan oleh daun-daun yang ada di pohon. Jadi menyebabkan jatuhnya air tidak menyebabkan tanah terkikis ya, akan tetapi pada lahan yang gundul, air hujan yang mengalir ke permukaan tanah akan membawa banyak butiran tanah dan lumpur. Ya, untuk lebih memahami pengaruh perusakan lingkungan terhadap air tanah, Anda semua bisa melakukan percobaan di rumah ya. Nah, ini percobaannya. Jadi kalian siapkan alat dan bahannya, lalu lakukan kegiatan. Yang pertama ya, kalian perhatikan botol pertama ini ya. Ini botol pertama kalian isi dengan tanah, lalu tumbuhkan rumput di atasnya, rawat sampai akarnya kuat. Itu kurang lebih selama seminggu. Lalu yang botol kedua ini ya, isi botol besar 2 dengan tanah dan tutupi dengan daun kering atau ranting. Jadi yang ketiga, yang ini isi botol besar 3 dengan tanah saja. Nah, gantungkan botol kecil pada bagian mulut botol terbesar ya. Jadi setelah 3 minggu, aliri masing-masing botol besar dengan jumlah air yang sama. Tampung air yang keluar dari mulut botol. Jadi apa yang terjadi pada botol 1, botol 2, dan botol 3. Ya. Botol mana yang kondisi airnya hasil tampung air lebih jernih ya. Urutkan dari jernih sampai terkeruh. Nah, kalian bisa memahami dengan membuat percobaan tersebut ya di rumah. Lanjut ya, kita lanjut. Kegiatan manusia banyak mengakibatkan terjadinya perubahan pada lingkungan. Ada yang berdampak positif, tetapi ada juga berdampak negatif bagi lingkungan. Kegiatan manusia berdampak negatif tersebut sebagian berakibat pada kekurangan air tanah. Nah, yuk kita baca sama-sama teks di bawah ini tentang warga Cianjur kesulitan air. Puluhan hektar sawah di Kecamatan Cikalong Kulon, Cianjur, Jawa Barat mengalami kekeringan akibat kemarau panjang. Menurut kesaksian penduduk, sebelum pabrik didirikan, petani tidak kesulitan air meskipun musim kemarau tiba. Dugaan sementara kesulitan air disebabkan oleh penggunaan sumur bor untuk kebutuhan air bersih di pabrik tersebut. Akibatnya air tanah dan resapan terkuras oleh sumur bor. Hingga saat ini pabrik tersebut tidak memfasilitasi atau membangun irigasi bagi petani atau sumur bor untuk kepentingan mandi, cuci, dan kakus yang layak digunakan oleh masyarakat. Sehingga petani masyarakat setempat juga mengalami kesulitan air. Sejumlah sumur resapan warga menjadi kering. Dampak lainnya adalah lingkungan yang berdebu karena seringkali sejumlah truk bermuatan pasir melintasi kawasan tersebut. Saat ini warga memperoleh pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dari warga lain yang masih memiliki sumur yang tersisa airnya. Jika hal ini tidak segera diantisipasi akan berdampak pada lingkungan sekitar menjadi tandus dan kekeringan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, warga berharap ada pembuatan sumur bor untuk memfasilitasi keperluan sarana air bersih. Ya, nah kita perhatikan. Nah, peristiwa apa yang terdapat pada teks di atas, bagaimana urutannya ya. Nah, kita akan mengisi diagram. Ya, jadi
setelah membaca teks ini tadi ya, kalian dapat memahami cara menentukan urutan peristiwa. Bagaimana caranya? Yaitu kalian bisa memahami dengan membaca teks secara keseluruhan. Lalu di dalam teks ini terdapat beberapa peristiwa yang terjadi, atau ya peristiwa tersebut dibagi menjadi peristiwa pembuka, peristiwa utama, dan atau penutup cerita ya. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar. Nah, kita buat diagramnya. Peristiwa yang pertama, puluhan hektar kecamatan Cikalokubon mengalami kekeringan akibat kemarau panjang, dugaan sementara disebabkan oleh gangguan sumur bor. Peristiwa yang kedua, masyarakat setempat juga mengalami kesulitan air sumur menjadi kering dan lingkungan yang berdebu karena seringkali sejumlah truk bermuatan pasir melintasi kawasan tersebut. Dan peristiwa yang ketiga, warga berharap ada perubahan sumur bor untuk memfasilitasi keperluan sarana air bersih. Oke, selesai Ustazah. Masih ingat apa yang maksud dengan teks dan fiksi? Ya, tadi ini adalah teks dan fiksi ya, atau sebuah tulisan yang dihasilkan berdasarkan cerita nyata. Jadi untuk mengetahui proses peristiwa yang terjadi pada teks fiksi perlu dilakukan adalah membaca dengan sama, dan juga kita dapat memperoleh informasi tersebut dalam teks dengan membentuk sebuah peta pikiran. Tadi kita sudah belajar ya. Oke, selesai Ustazah. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Ini adalah tugas untuk anak-anak di rumah ya. Oke, tetap semangat soleh-solehnya Ustazah. Jangan lupa untuk selalu membantu ayah bunda di rumah, selalu menegakkan ibadahnya dan jaga kebersihan. Cukup sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.